Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perkenalkan nama saya Samuel Cipto Duha. Saya mahasiswa Grave International Theological Seminary. Di video ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk Anda semuanya yang tentunya cinta akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perlu Anda ketahui bahwa video ini merupakan program kemahasiswaan Grave International Theological Seminary. Di channel Kids Ministry, di sini kami menyajikan berbagai khotbah-khotbah yang disampaikan oleh mahasiswa Grave International Theological Seminary dan ayat hafalan dan berbagai program lainnya yang tentunya ini diupdate setiap harinya dan tentunya Bapak Ibu dan Anda semuanya yang mengikuti video ini, saya harapkan bisa menikmati apapun program yang ada di dalam channel ini. Dan saya juga mengajak saya juga meminta dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk mendukung kami memajukan channel ini, yaitu dengan mensubscribe, apalagi dengan membagikan dengan ringan tangan, membagikan setiap video yang kami bagikan di channel ini supaya pemberitaan kebenaran Injil tersebar luas, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk Anda semuanya, dan saya mengajak Anda untuk bisa mengikuti video ini sampai selesai. Ya, yang menjadi dasar penyampaian kebenaran firman Tuhan di video ini yaitu terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga. Saya membacanya untuk Anda semua dan Anda bisa mengikutinya. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini sebenarnya penyampaian kebenaran firman Tuhan terambil dari satu perikop dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-21, tetapi saya mengutip perwakilan dari keseluruhan ayat ini terambil dari ayat 3 saja. Nah, yang menjadi tema penyampaian kebenaran firman Tuhan di video ini yaitu lahir baru. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus, kalau kita membaca perikop ini di mana seorang Farisi mengunjungi Tuhan Yesus pada suatu malam, Bapak Ibu, di mana Nikodemus ini seorang Farisi, ia sangat tertarik dan ingin sekali berbicara dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, sebab ia tahu bahwa mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus saat itu merupakan dari Allah, dan itu bukanlah hal yang biasa, Bapak Ibu, dan ia sangat persis mengerti akan hal ini. Dia sangat mengerti akan hal ini, di mana ia mungkin mengerti bahwa Tuhan Yesus ini bukanlah pribadi yang biasa, Bapak Ibu. Namanya juga seorang Farisi, tentunya mungkin dia sudah membaca kitab Perjanjian Lama atau kitab Taurat, dan mungkin dia penasaran akan Tuhan Yesus, sehingga sampai pada suatu malam itu ia ingin sekali berbicara kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih, dalam pembicaraan mereka di perikop ini, kalau kita membacanya, di sini mereka berbicara tentang kelahiran baru, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa tanpa dilahirkan kembali tidak dapat melihat kerajaan Allah, Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sangat fundamental bagi kita dalam video ini, di mana tanpa kelahiran, Tuhan Yesus mengatakan tanpa kelahiran kembali tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini merupakan rahasia yang paling penting perlu kita ketahui apa alasan Tuhan Yesus mengatakan hal demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi kalau kita membaca di sini, Nikodemus tidak mengerti apa itu lahir baru, Bapak Ibu, padahal ia seorang Farisi, mestinya ia mengerti kebenaran. Tetapi di sini dia kurang mengerti, di mana ia memahami penyampaian Tuhan Yesus bahwa kelahiran kembali yang dimaksud Tuhan Yesus yaitu kelahiran
keluar dari rahim ibu kembali, dan itu tidak mungkin Bapak Ibu. Masakan kita kembali masuk ke dalam rahim ibu kita kembali dan dikeluarkan, dan itu tidak mungkin ya. Ya, dan sangat tidak etis tentunya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, yang menjadi pertanyaan penting bagi kita, apa sih ya, apa sih arti lahir baru yang disampaikan oleh Yesus Kristus? Nah, yang pertama, ada berbagai hal ya, ada berbagai hal pengertian dalam kekristenan akan lahir baru ini. Ada yang mengatakan bahwa kelahiran baru itu yaitu ketika kita dibaptis. Apakah demikian? Dan bahkan ada juga yang mengatakan yaitu kelahiran kembali, yaitu kehidupan yang tidak berdosa lagi. Dan hal ini tidak mungkin Bapak Ibu, sebab kita masih hidup di dalam daging, dalam kemanusiaan kita, dan kita tidak dapat hidup dalam kekudusan, sebab kita ini manusia dan sangat tidak mampu ya untuk menguduskan diri sendiri Bapak Ibu. Tentunya di sini juga pengertian-pengertian yang tersebar selama ini itulah yang mereka pikirkan, dan itu tidak sesuai dengan kebenaran Bapak Ibu. Nah, perlu kita pelajari bahwa apa sebenarnya sih ya, apa sebenarnya arti lahir baru itu? Apa sebenarnya arti lahir baru? Nah, di sini kita kalau mempelajari arti lahir baru, kalau kita membuka ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang kelima. Nah, setelah Nikodemus menanyakan dan berpikir yang sedemikian tadi, ternyata Tuhan Yesus memperjelas kepada Nikodemus bahwa di ayatnya yang kelima, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, ternyata kelahiran yang dimaksudnya itu kelahiran air dan roh. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ya, kelahiran air merupakan di sini air mengacu pada air ketuban. Bapak Ibu yang saya kasih, perlu kita ketahui bahwa hal ini mengacu pada kelahiran secara jasmani. Ya, kelahiran secara jasmani. Inilah kita sekarang ini, kita hidup dalam jasmani sebab kita sudah lahir dalam dan keluar dari rahim ibu kita. Nah, itulah yang membuat kita eksis. Nah, dan selanjutnya ada di sini dikatakan oleh Yesus bahwa kelahiran oleh roh, kelahiran dari roh ya. Nah, ini yang sebenarnya ya, yang dimaksud Tuhan Yesus kelahiran roh. Ya, tanpa kelahiran roh kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, tentunya kita mestinya dilahirkan dulu dalam air. Selanjutnya kita dilahirkan dalam roh. Bapak Ibu yang saya kasihi, kelahiran roh merupakan kelahiran ketika kita percaya dan bertobat di dalam Yesus Kristus dan kita ada di dalamnya. Itulah yang melahirkan kita kembali, di mana kita meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita dan kita ada di dalam roh Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita dibaharui, kita disucikan di dalam roh sebab kita telah ditebus dosa-dosanya. Nah, jadi jikalau ada pengertian yang mengatakan kelahiran kembali yaitu kelahiran untuk tidak berdosa lagi, tidaklah demikian. Tetapi ketika kita percaya dan bertobat, kita ada di dalam roh, dan itulah yang dimaksud Tuhan Yesus kelahiran kembali, itu ketika kita dibaharui di dalam roh. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sejauh ini kita sudah mengerti ya apa itu makna lahir baru Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa manusia mesti lahir baru Bapak Ibu? Ya, dimana kita sudah eksis ya, kita hidup lahir dari air, dan kenapa kita harus lahir di dalam roh Bapak Ibu?
Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yaitu yang pertama ya, yang menjadi sesuatu hal yang penting kita perlu ketahui. Yang pertama, kalau kita membuka dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-23. Saya membacanya untuk kita semua. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Di sini dikatakan bahwa kita dilahirkan kembali, ya, bukan dari benih yang fana, tetapi oleh firman-Nya. Itu selaras dengan apa yang saya katakan, yaitu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita merespon kebenaran tersebut dan kita percaya akan penebusan Yesus Kristus dalam hidup kita, maka kita dilahirkan oleh Roh. Nah, mengapa ya? Itu yang menjadi pertanyaan, mengapa kita mesti dilahirkan oleh Roh? Supaya kita melihat kerajaan Allah, tentunya sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga tadi, Bapak Ibu, bahwa tanpa dilahirkan kembali kita tidak dapat melihat kerajaan Allah, Bapak Ibu. Nah, syarat menjadi warga atau dapat melihat kerajaan Allah yaitu dengan percaya dan bertobat di dalam Yesus Kristus, ya. Dari situlah kita dapat melihat kerajaan surga dan kita dibaharui oleh iman, ya, dibaharui oleh iman. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, mestinya semua manusia, ya, harus dilahirkan kembali karena manusia sudah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Sejak Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, kita manusia sampai saat ini hidup dalam keberdosaan atau tidak suci lagi, dan sifat keberdosaan itu ada dalam daging kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, itulah mengapa mestinya orang dilahirkan di dalam Roh, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita dilahirkan kembali dalam Roh, Bapak Ibu, itu tidaklah sia-sia, Bapak Ibu. Tidaklah sia-sia, sebab ada sesuatu hal yang menjadi pengharapan kita. Kalau kita membuka dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga, saya membacanya untuk Anda semua, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kembali, ya. Kita dilahirkan kembali oleh Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Bagaimana kita bisa dilahirkan kembali, yaitu dengan di sini dikatakan bahwa yang rahmat-Nya besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, tanpa kematian Yesus Kristus di dunia ini, tanpa penebusannya, kita tidak dapat dilahirkan kembali. Ya, itulah yang menjadi dasar, ya, yang fundamental bagi kita, yaitu kebangkitan Yesus, ya. Kebangkitan Yesus kepada, di sini lanjutannya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, ketika kita dilahirkan kembali, kita punya harapan, Bapak Ibu. Kita punya harapan, yaitu dapat melihat kerajaan Allah. Selain itu, kita akan mendapat, ya. Di sini dilanjutkan di ayatnya yang keempat, yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah dilahirkan kembali di dalam Roh, di dalam Yesus Kristus, ya, kita akan mendapatkan, ya, sesuatu hal yang tidak binasa dan tidak dapat binasa, dan itu tersimpan di surga bagi kita. Nah, bagaimana kita mendapatkan yang tidak binasa itu? Jangan sampai hanya kita tiba di surga dan tidak mendapat apa-apa, hanya menjadi kewargaan surga tetapi tidak mendapat upah apa-apa, Bapak Ibu. Nah, kita masih di dunia ini mestinya
giat ya, giat di dalam Tuhan Yesus, memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk mendapat upah, berbuat baik ya, menasihati orang, mengarahkan orang pada Injil kebenaran. Itulah yang menjadi pekerjaan kita yang sudah dilahirkan kembali, Bapak Ibu, supaya kita mendapat sesuatu hal yang tidak dapat binasa dan tidak dapat cemat, dan itu bersifat kekal, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, ya, saat ini banyak orang yang terlena dengan pekerjaan dan apapun yang ia kerjakan sekarang ini. Bukan dalam arti saya menyalahkan mereka, Bapak Ibu, tetapi mereka tidak merenungkan bahwa mereka mestinya mencari sesuatu hal yang kekal, Bapak Ibu, yaitu di dalam Yesus Kristus kita dapat mendapatkannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah mengapa manusia ya perlu ya itulah manusia mesti lahir baru, itu supaya dapat melihat kerajaan Allah dan mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Itulah pengharapan yang sangat luar biasa bagi kita, orang yang ada di dalam Kristus Yesus dan yang sudah dilahirkan kembali, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan bagi kita ya, yang menjadi renungan bagi kita untuk Anda semuanya yang telah mengikuti video ini, yaitu apakah Anda sudah dilahirkan kembali? Apakah Anda sudah dilahirkan oleh Roh di dalam Yesus Kristus? Jika Anda belum tahu bagaimana caranya dilahirkan kembali oleh Roh, yaitu di sini dikatakan bahwa kita dilahirkan kembali itu hanya dengan percaya dan bertobat dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sejauh pemberitaan firman Tuhan dalam video ini ya, saya sangat bersuka cita bisa menyampaikan kebenaran ini kepada Anda semuanya, sebab ini adalah tugas dan tanggung jawab ya dalam iman kepada Yesus Kristus untuk menyampaikan kebenaran, dan semoga penyampaian firman Tuhan ini tidaklah sia-sia untuk Anda dengarkan, sebab ini sangat penting untuk kehidupan yang kekal, Bapak Ibu. Jadi harapan saya, Bapak Ibu, pastikanlah diri Anda untuk bisa mengerti apa arti lahir baru dan mengapa Anda mestinya lahir baru. Dan yang perlu Anda ketahui, jika Anda paham akan kedua hal ini, memastikan bahwa Anda itu juga bisa lahir baru, yaitu dengan percaya dan bertobat dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita selalu belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya iman kita, supaya kita terpimpin oleh kebenaran dalam Yesus Kristus. Baik, demikian saja penyampaian kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih. Maranatha.